Oke, selamat datang kembali di channel kita Karyawan Pensiun. Kali ini kita akan membahas tips-tips memulai usaha kantor pulsa dan kuota. Sebelum kita melanjutkan videonya, silakan tekan tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberi manfaat bagi kita semua. Untuk memulai usaha kantor pulsa dan kuota, poin-poin yang harus kita perhatikan adalah di sini ada beberapa poin. Poin pertama yang akan kita bahas adalah memilih tempat yang tepat. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah memilih tempat yang tepat. Di sini kita bisa memulai, kita survei lokasi, kita bisa cari tempat-tempat yang strategis. Tempat strategis itu misalnya dia ada di dekat sekolahan atau di dalam atau di depan kompleks perumahan, bisa juga di dekat musola atau masjid. Kenapa tempat yang tepat itu sangat penting? Karena di situ kita bisa lihat progres penjualan kita nanti. Kalau misalnya tempat itu cukup strategis, mudah-mudahan apa yang kita jual itu bisa cukup laris lah gitu kan. Poin kedua, kita bisa memilih nama toko. Nama toko juga cukup penting. Jadi kita bisa memilih nama toko yang simple dan mudah diingat. Untuk poin ketiga adalah aplikasi untuk pembayaran pulsa dan pembayaran transaksi lainnya. Untuk pemilihan aplikasi ini kita bisa cari di Play Store dan juga di video-video kita sebelumnya itu sudah sempat beberapa saya review aplikasi-aplikasi yang recommended untuk pembayaran pulsa dan pembayaran yang lainnya juga. Untuk pemilihan aplikasi ini ya, kita ada beberapa kriteria ya yang harus kita perhatikan. Yang satu, dia aplikasinya harus lengkap, harus mudah digunakan, transaksinya cepat, dan lagi sistem top up-nya yang bisa kita jangkau, seperti dia ada sistem top up-nya bisa melalui transfer ATM, terus lagi bisa melalui Indomaret atau Alfamart. Nah, itu yang aplikasi yang harus kita pakai agar kita lebih gampang untuk melakukan transaksi pulsa dan transaksi lainnya juga. Nah, seperti halnya untuk isi depositnya juga. Isi deposit itu kita harus mempunyai aplikasi yang lengkap cara sistem pembayarannya. Jadi bukan sekedar murah aja, tapi dia harus lengkap sistem pembayarannya, karena kita juga untuk top up juga kita harus tahu ya, misalkan di daerah kita nih ada ATM mandiri atau ATM apa. Nah, di situ kita harus pilih aplikasi yang support dengan transaksi bank yang ada di wilayah kita itu. Oke, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya itu adalah kita juga harus mempersiapkan mini printer Bluetooth. Mini printer Bluetooth itu cukup penting juga. Jadi sebagai alat cetak bukti transaksi kita. Untuk mini printer Bluetooth juga paling kita bisa cari di toko-toko online atau di toko-toko elektronik yang ada di kota kita. Untuk mini printer Bluetooth ini biasanya dia udah support hampir semua aplikasi pulsa. Jadi di situ kita tinggal connect melalui Bluetooth, biasanya langsung kita bisa cetak transaksi dari mini printer Bluetooth ini. Poin selanjutnya adalah kita memilih atau mencari agen-agen aksesoris handphone. Untuk agen-agen aksesoris handphone ini kita bisa cari di kota tempat tinggal kita. Jadi kita bisa cari agen-agen grosir mana yang paling murah di kota kita. Untuk pembeliannya kita bisa survei dulu kira-kira materinya, aksesoris apa aja yang dibutuhkan, dan tipe-tipe handphone apa aja yang paling laku di pasaran.
Nah di situ juga kita bisa paling gini, apa namanya, hal-hal yang paling penting itu ya seperti casing HP, kabel casan, kepala charger gitu ada, terus lagi paling ya headset Bluetooth atau headset biasa. Oke, poin berikutnya ini adalah kartu perdana dan voucher kuota. Nah untuk kartu perdana dan voucher kuota ini kita juga bisa mencari di kota kita agen-agen grosir kuota. Jadi untuk pertama ini kita yang kita butuhkan adalah kita survei agen-agen voucher kuota yang mana yang paling murah di kota kita. Kita bisa cari melalui internet atau bisa juga mencari melalui iklan di Facebook gitu. Jadi gini, jadi untuk pertama kali ini saya recommendednya kita beli untuk perdana sama voucher kuota itu kita beli ke agen-agen grosir terlebih dahulu. Karena apa? Kalau misalnya itu biasanya untuk agen-agen grosir itu harganya lebih murah dibanding kalau kita di awal kita beli langsung ke sales providernya. Karena apa? Kalau biasanya agen itu dia untuk agen grosir kan dia beli itu dengan kuantiti yang gede, jadi dia punya harga pasti lebih murah dibandingkan kalau kita yang pemula ini kita langsung beli ke sales operator gitu. Kalau sales operator, kalau ya sekarang gini, kalau sales operator itu dia biasanya jual voucher itu tergantung kuantiti, jadi tergantung banyaknya pembelian. Jadi dia seperti ada paketnya gitu. Jadi kalau misalnya kita beli kuantitinya kecil, dia ada harga tersendiri. Nah, jadi kalau kita belinya lumayan besar, dia ada harga sendiri yang biasanya kalau untuk kuantiti lebih banyak dia lebih murah gitu. Jadi untuk pertama ini saya lebih rekomen kita ambil perdana sama voucher kuota itu di grosir agen-agen grosir terdekat saja dulu. Oke, ya, jadi untuk masalah kartu perdana dan voucher kuota tadi, jadi yang pertama tadi kita bisa survei dulu harga grosirnya di agen-agen grosir, terus lagi kita menentukan provider apa yang paling laris di tempat kita. Kita bisa menentukan stok kita harus berapa. Nah yang terakhir ini kita menentukan harga jual. Harga jual ini cukup penting juga ya, karena kita nggak bisa jual dengan harga di atas rata-rata. Jadi di situ juga kita perlu survei ke beberapa counter yang di daerah kita bisa survei harga di sana. Jadi kita minimal kita harus mengikuti harga yang ada di pasaran. Kalau bisa juga kita bisa jual lebih rendah dari harga pasaran, itu cukup baik sih. Tapi menurut aku kita cukup menjual harga produk kita itu sesuai dengan harga pasaran. Karena di situ aja udah pasti konsumen yang di dekat kita pasti dia belanjanya ke tempat kita kalau harga kita sesuai sama pasaran. Poin selanjutnya itu kelengkapan counter lah ya. Kelengkapan counter biasanya ya seperti etalase, meja kopi, terus lagi papan nama counter. Kayak etalase juga kalau misalnya kita untuk memulai usaha, kalau kita bisa cari second ya kita bisa cari second di internet, jadi nggak perlu yang mesti yang baru, jadi kita juga bisa cari second di internet. Terus lagi papan nama itu cukup penting. Papan nama untuk yang seperti spanduk yang di atas sama papan nama yang berdiri di depan. Nah, papan nama yang berdiri di depan itu juga cukup penting karena supaya orang tahu, kalau misalnya orang lewat tahu kita toko kita buka atau enggak. Biasanya gitu. Seperti saya di daerah saya ini, warga-warga di sini ya taunya kalau misalnya papan nama saya taruh di depan, berarti itu toko saya lagi buka gitu. Ya itu tadi tips-tips atau poin-poin penting
yang harus diperhatikan dalam kita untuk memulai usaha counter pulsa dan kuota. Semoga apa yang kita bahas di video ini dapat berguna bagi teman-teman semua yang akan memulai usaha. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini agar video ini bisa terus berkembang, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberi manfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Dah.